Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar pendataan ulang tenaga honorer yang ditenggat waktu hingga 30 September 2022 memberikan kabar yang menenangkan bagi tenaga honorer baik instansi pusat maupun daerah. Tenaga honorer guru, tenaga honorer non-guru, dan tenaga honorer yang minimal masa kerja 1 tahun. BKN dan Kemenpan RB blak-blakan tentang manfaat pendataan tenaga honorer ini. Penasaran dengan informasi berikut? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com dan judulnya sebagai berikut. Guru lulus passing grade masuk pendataan honorer. Penjelasan Panselmas bikin tenang. Ini adalah berita paling update 6 Agustus 2022. jpnn.com. Pendataan honorer wajib dilakukan para pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pusat dan daerah. Masing-masing instansi diberikan tenggat waktu hingga 30 September 2022. Hingga saat ini ya, masuk di tanggal 7 Agustus bahwa pendataan tenaga honorer belum dimulai ya. Kenapa? Karena BKN sedang mempersiapkan aplikasi untuk pendataan honorer tersebut. Hasil pendataan tersebut wajib dilaporkan melalui aplikasi yang dibuat Badan Kepegawaian Negara BKN. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmen mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih fokus pada pemetaan. Sistem pendataan honorer ini merangkum untuk guru dan non-guru. Nah, di sini yang jadi pertanyaan sekali ya, banyak teman-teman kita yang non-guru, apakah ini bakal masuk di pendataan atau bakal masuk di data atau tidak? Nah, di sini dikatakan kan non-guru ya. Jadi setiap tenaga honorer guru dan non-guru ini banyak ya statusnya. Bisa penjaga sekolah, operator, pustakawan, administrasi, TU ya. Kemudian mungkin di instansi pemerintah lainnya, di penyuluh pertanian ya, atau mungkin kesehatan. Pokoknya semua yang statusnya non-guru ya dan bekerja atau menghonor di instansi pemerintah, itu semuanya bakal didata ya. Adapun hasil pendataan bakal masuk kriteria atau tidak itu adalah kewenangan pemerintah. Kan yang didata itu harus memenuhi 5 kriteria ya. Pada video sebelumnya admin sudah membuat bahwa tentang pendataan honorer di tahun 2022 ini ada 5 kriteria. Jadi buat teman-teman tenang saja dulu ya. Berdoa bahwa pendataan ini berlaku untuk umum di instansi pemerintah pusat dan daerah, guru dan non-guru ya. Jadi tidak hanya guru saja. Dan di sini lebih dijelaskan lagi ya oleh Pak Suharmen, semua tenaga non ASN akan didata, termasuk guru yang sudah lulus passing grade, kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com Sabtu 6 Agustus. Data yang masuk selanjutnya akan menjadi database baru honorer dan dikunci agar tidak masuk lagi tenaga non-ASN. Nah, itu adalah maksud daripada pendataan ya, yang ditenggat waktu hingga 30 September 2022. Guru dan non-guru di instansi
pemerintah. Kemudian di sini dikatakan data itu juga menjadi landasan pemerintah untuk menetapkan kebijakan selanjutnya. Jadi nanti setelah selesai pendataan, maka pihak pemerintah ini akan merekapnya ya, memverifikasi dan validasi ada berapa persen yang memenuhi kriteria, ada beberapa persen yang tidak memenuhi kriteria. Nanti akan muncul kebijakan baru ya, mau diapakan tenaga honorer tersebut. Mengenai kegelisahan guru lulus passing rate soal pendataan honorer, Deputi Suharmen mengatakan pemerintah lewat Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru di instansi daerah tahun 2022 sudah memberikan jaminan. Ya, jadi tenang saja ya, tenaga honorer guru atau honorer yang sudah masuk prioritas ya, ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, itu tenang ya, karena itu sudah ada jaminan walaupun sekarang ada pendataan ulang. Di sini dikatakan kan aturan mainnya sudah jelas, yang lulus passing grade menjadi prioritas pertama dalam pengangkatan PPPK 2022, ucapnya. Dan sekarang ya kita simak nih penjelasan dari Kemenpan RB. Ini memberikan kabar yang melegakan juga ya, menyejukkan buat tenaga honorer yang di bawah 3 tahun ya, atau minimal 1 tahun. Tahun ini telah diterbitkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan PPPK guru pada instansi daerah. Peraturan tersebut memberi afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun. Nah, di sini dikatakan ya, ini adalah kabar yang menyejukkannya. Tinggal kami mengeksekusi dan memberikan kesempatan kepada guru honorer 3 tahun ke belakang untuk kemudahan seleksi. Untuk honorer 3 tahun ke atas itu sudah masuk prioritas ya. Nah, di sini dikatakan tinggal kami mengeksekusi dan memberikan kesempatan kepada guru honorer 3 tahun ke belakang. Sementara dalam pendataan tersebut adalah minimal 1 tahun ya, per 31 Desember 2021. Nah, semoga ya buat teman-teman sekarang yang baru masuk menjadi tenaga honorer, baru 1 tahun masa kerjanya, tenang saja dulu, ikuti saja dulu pendataan dari pemerintah sampai di mana. Nanti juga kalau memang masuk kriteria akan diumumkan lagi dan akan masuk database BKN. Admin mendoakan ya, semoga seluruh tenaga honorer segera diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.